Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Maaf ya videonya agak terlambat. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan soal tema 1 subtema 3 untuk persiapan PH besok. Langsung saja. Latihan pembelajaran 5, LKS halaman 71. Silakan dibuka. Sudah dibuka? Ya, halaman 71 yang bawah. Soal nomor 1, setelah menjadi jentik-jentik, tahap perkembangan nyamuk setelahnya adalah A. Kepompong. Kalau bahasa di buku itu ada di halaman 69 yang bawah. Nah, itu tidak kepompong tapi pupa. Di yang nomor 3, itu kan ada 1 telur, 2 itu bukan larva ya, larva atau jentik. Kemudian yang ketiganya itu pupa, lalu yang keempatnya nyamuk dewasa. Nah, karena pilihan di nomor 1, soal nomor 1 itu tidak ada pupa, adanya kepompong, maka jawabannya A, kepompong. Nomor 2, jentik-jentik nyamuk hidup di air, C. Nomor 3, salah satu wujud rasa sayang terhadap hewan peliharaan adalah yang D ya. Menjaga kesehatan hewan peliharaan. Nomor 4, ayah membeli 5 pak ballpoint. Setiap pak berisi 30 ballpoint. Jumlah ballpoint seluruhnya adalah 30 dikali 5 sama dengan 150. Berarti jawabannya yang D. Itu ada cara cepatnya juga, Nak. 30 dikali 5 itu nolnya kamu simpan dulu. Itu insya Allah sudah pernah kita pelajari dulu. Nah, jadi nolnya kita simpan dulu. Berarti kan tinggal angka 3 ya. 3 kali 5 kan 15. Lalu nolnya yang tadi yang sudah disimpan diletakkan di belakang. Jadi 30. Jadi 150 begitu ya. Kemudian nomor 5, hasil dari 241 dikali 3. Nah, itu Bunin pakai cara tanpa menyimpan karena angkanya lumayan besar. Yang pertama 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12 ya, maju 1 langkah. Kemudian 2 kali 3, 6, maju 2 langkah. Hasilnya dijumlahkan menjadi 723 yang A. Nomor 1, berapa lama fase pupa pada nyamuk? Nah, itu nyamuk itu ketika dia fase pupa berlangsung selama jentik-jentik nyamuk kan bertelur, jadi maksudnya telur ya, nyamuk dewasa bertelur. Telur mentas jadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik itu berusia 1 minggu. Setelah 1 minggu dia akan berupa fase kepompong atau pupa selama 12 hari. Nah, setelah itu akan menjadi nyamuk dewasa. Jadi jadi masa pupa jadi kepompong itu dia 12 hari, seperti itu. Fase pupa selama 12 hari. Nomor 2, kapan nyamuk dewasa akan kembali ke air? Jadi begini, Nak. Nah, setelah pupa tadi 12 hari ya, kemudian kan jadi nyamuk dewasa yang siap menghisap darah kita, ya kan, manusia. Nah, ketika nyamuk itu sudah dewasa, dia tidak hidup di air. Jadi kan dulu waktu jentik-jentik, waktu masih kecilnya dia hidup di air sebagai jentik-jentik. Pupa juga dia masih di air. Nah, ketika dia sudah dewasa, dia tidak hidup di air. Tapi dia akan kembali ke air saat akan bertelur. Nah, nyamuk itu suka bertelur di air yang kotor. Dan ada yang suka bertelur juga di air yang jernih. Jadi makanya Buninin waktu itu kan memberi saran harus menggunakan cara 3M. Menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan mengubur sampah. Ya kan? Kemudian
Nomor 2, kapan nyamuk dewasa akan berarti ketika nyamuk dewasa kembali ke air saat akan bertelur. Nomor 3, apa yang harus kita lakukan sebelum memberikan saran? Harus memahami terlebih dahulu permasalahannya. Jadi jangan sampai kamu tiba-tiba memberi saran ke temanmu tapi kamu belum tahu masalah yang dihadapi temanmu. Nanti bisa-bisa sarannya kurang baik atau sarannya kurang bisa diterima oleh temanmu, begitu ya. Seperti kemarin, kemudian memberi contoh ada anak membuang sampah di sungai. Nah, itu kan permasalahannya, buang sampah di sungai. Kalau kamu tidak lihat videonya, tidak lihat kenapa anak itu, lah tiba-tiba aja cuma ada gambar anak itu jalan di atas jembatan. Kan kamu tidak tahu jadinya permasalahannya apa. Jadi nanti memberi sarannya kurang tepat. Masa kasusnya dia membuang sampah di sungai, kamu beri saran sebaiknya dia berjalan di jembatannya hati-hati. Nah, gitu kan tidak nyambung. Ada kaitannya dengan sampah seharusnya. Begitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 4. Dahlia memiliki 6 kantong coklat. Setiap kantong berisi 17 coklat. Berapa banyak permen dahlia seluruhnya? 17 kali 6 ya, 102. 7 kali 6 itu 42. Ditulis 2-nya, nyimpan 4. 1 kali 6, 6 ditambahkan 4 tadi 10. Berarti 102. Jadi banyak permen dahlia, seluruhnya ada 102 permen. 5. Paman Alan memiliki 8 pohon manggis di kebunnya. Setiap pohon manggis menghasilkan 65 manggis. Berapa buah manggis yang dihasilkan seluruh pohon? Nah, itu caranya. 5 kali 8, 40. Ditulis 0, nyimpen 4. 6 kali 8, 48. Ditambah 4, 52. 520. Jadi, buah manggis yang dihasilkan seluruh pohon ada 520 manggis. Lanjut. Latihan pembelajaran 6 LKS halaman 75. Nomor 1. Pada umumnya siklus hidup lalat dewasa adalah B. 21 hari. Itu ada di halaman 72. Nah, jadi Bu Nin ceritakan sedikit ya. Lalat itu mengalami 4 siklus. Telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Siklusnya selama 21 hari. Nah, telur-telur yang dikeluarkan oleh lalat dewasa itu diletakkan di tempat-tempat yang hangat. Jadi lalat itu suka bertelur di tempat yang hangat. Contohnya di timbunan sampah. Nah, sampah itu rasanya hangat loh. Kok Bu Ninin tahu? Ya, karena Bu Ninin baca. Bukan karena Bu Ninin pernah incip di timbunan sampah ya. Hanya membaca. Nah, jadi lalat itu suka bertelur di timbunan sampah contohnya. Kemudian di atas makanan terbuka. Makanya hati-hati kalau makanan sering terbuka, biasanya dalam waktu besok harinya 12 jam itu sudah ada telur lalat di situ. Ya, seperti itu. Karena dalam waktu 12 sampai 24 jam atau 1 hari telur lalat itu sudah bisa menetas. Nah, hati-hati nih. Kemudian setelah menetas jadi ulat kan, larva. Nah, itu yang kadang dikira orang-orang itu apa? Bahasa Jawanya tuh set. Seperti itu telur lalat sebenarnya ya. Itu lebih suka di tempat yang dingin dan kering. Dalam waktu 4 sampai 7 hari, larva akan menjadi pupa. Nah, ketika menjadi pupa, dia punya pelindung yang kuat di tubuhnya. Itu biasanya ada di dalam tanah 4 sampai 5 hari. Itu bisa bertahan lama di dalam tanah segitu. Kemudian setelah jadi kepompong atau pupa, lalat dewasa akan keluar.
Seperti itu. Jadi lalat itu bisa dikatakan hewan yang kotor. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 2, tempat yang biasa digunakan larva untuk berkembang adalah larvanya lalat ini maksudnya. Ya, kotoran yang basah. Ketika dia jadi larva kan di tempat yang dingin tadi Bu Ninin sampaikan ya. Kemudian nomor 3, saran untuk suatu persoalan harus disertai dengan D. Alasan. Jangan sampai memberi saran tapi tidak ada alasannya. Sama kalau kamu meminta maaf dulu di kelas 2, ingat tidak? Kalau meminta maaf jangan lupa ada alasannya. Jangan tiba-tiba maafkan saya, gitu aja kurang lengkap ya. Yang bagus kalimatnya. Memberi saran juga seperti itu, harus ada alasannya. Contoh, kemarin ketika ada gambar membuang sampah kemarin, sebaiknya dia menjaga kebersihan sungai agar sungai tetap bersih, atau sebaiknya dia membuang sampah di tempat sampah agar sungainya tidak kotor. Nah, itu ada alasannya. Kemudian nomor 4, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain, maka disebut makhluk sosial. Nah, diingat-ingat ya, makhluk sosial. C. Nomor 5, di halaman sekolah ada 110 sepeda. Jumlah roda yang ada pada semua sepeda tersebut adalah, roda sepeda ada berapa, Nak? Roda 2, ya kan? Nah, 2 dikalikan 110. Maaf, itu slide-nya agak naik ya. 110 dikali 2 sama dengan 220. Kalau perkalian menghitungnya boleh dibalik letaknya. Jadi 220. D ya. Kemudian nomor 1, di mana lalat biasa meletakkan telurnya? Di tempat-tempat yang hangat, seperti di atas timbunan sampah dan di atas makanan terbuka. Nomor 2, berapa siklus perkembangan pada lalat? Tadi berapa banyak? 4 siklus ya, yaitu telur, larva, pupa, sama lalat dewasa. Kemudian nomor 5, apa yang dimaksud dengan kalimat anjuran? Kalimat yang menyatakan suatu harapan agar dilaksanakan. Jadi biasanya ketika kita memberi anjuran, itu kita berharap orang akan mengikuti apa yang kita anjurkan gitu. Jadi sebaiknya keluar jangan lupa memakai masker. Nah, berharapnya orang yang keluar rumah akan memakai masker, seperti itu contohnya. Nomor 4, berapa hasil dari 182 dikali 4? Itu ya, 728. Nomor 5, Tara memiliki 8 buku cerita. Setiap buku cerita terdiri dari 110 halaman. Berapa jumlah keseluruhan halaman buku? 110 dikali 8, 880. Jadi jumlah keseluruhan halaman buku adalah 880 halaman buku. Next, subtema 3, persiapan PH. Nomor 1, halaman 76 ya Nak. Menghargai perasaan orang lain dalam perbedaan disebut. Nah, menghargai ini sama dengan memahami juga perasaan orang lain. Masih ingat apa jawabannya? Ya, yang A, tenggang rasa. Nomor 2, sikap tenggang rasa termasuk pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-2, D. Nomor 3, berikut yang merupakan kalimat saran adalah, nah, kalimat saran itu biasanya ada kata sebaiknya, seharusnya, atau lebih baik. Nah, seperti itu. Berarti yang mana nih kira-kira? Ya, yang C ya, sebaiknya kau tanyakan dulu kepada ayahmu. Nomor 4, saran teman yang berbeda harus kita C, terima. Nomor 5, sebelum menyampaikan saran, kamu terlebih dahulu harus mengetahui permasalahannya. Yang A, jangan sampai belum tahu masalahnya sudah memberi saran, nanti kurang tepat ya. Terus nomor 1, apa manfaat ketika seseorang memiliki sikap tenggang rasa? Membuat hidup damai dan tentram atau menghindari pertengkaran. Nomor 2, bagaimana jika dalam suatu kelompokmu terdapat perbedaan?
harus menghargai atau bersikap tenggang rasa juga boleh. Nomor 3, jelaskan kata yang biasa digunakan pada kalimat anjuran. Sebaiknya, seharusnya, lebih baik. Diingat-ingat ya, Nak. Nomor 4, mengapa ketika memberi saran harus menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan. Nomor 5, nah itu ada masalah tuh. Bunin bacakan ya. Sebentar lagi musim hujan tiba. Pada musim hujan, daerah kita pasti dilanda banjir. Sebenarnya, bencana itu akibat ulah warga sendiri yang membuang sampah di sungai. Nah, kira-kira kalimat tanggapanmu bagaimana? Nah, ini jawabannya kira-kira ya. Kalau ada yang mirip-mirip tidak apa-apa, tidak usah dihapus, berarti sudah benar. Sebaiknya warga membuang sampah di tempat sampah. Boleh seperti itu. Atau boleh juga lebih baik warga membersihkan sungai yang kotor tersebut agar tidak banjir ketika musim hujan. Tuh. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Nomor 1, kelompok hewan berikut yang berkembang biak dengan cara beranak. Mana yang beranak? Kalau A itu salah karena ada ayam. Ayam kan bertelur ya. Kemudian yang B itu salah karena ada burung, ada bebek, salah semua ya. Buaya itu bertelur beranak. Kemudian yang C itu karena ada ikan mas. Ikan mas kan bertelur ya. Berarti jawabannya yang C. Kelinci, kambing, dan harimau. Nomor 2, alur hidup nyamuk ada berapa tahap nyamuk? Telur, jentik-jentik, pupa, nyamuk dewasa. 4. C. 3. Berikut bukan ciri-ciri kucing. Adalah yang bukan ciri-ciri kucing. A. Berkaki 2 ya. Kakinya yang kucing kan ada 4 ya. Nomor 4. Ekor katak mengalami penyusutan pada tahap ketika dia jadi apa? Ekornya hilang. Ketika D. Dewasa. Yang D ya. Nomor 5. Nah, coba perhatikan itu ada gambar tahap daur hidup kupu-kupu. Nah, yang sudah praktek kemarin hebat semua anak-anaknya Bu Ninin. Tahap yang ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3. Itu gambar apa? Ulat dan pupa, ya kan? B. Ulat dan pupa atau kepompong. Nah, itu ada catatan. Silakan dicatat dulu di sebelahnya gambar itu ada tempat kosong ya, di bawahnya titik-titik nomor 5 itu dicatat dulu ya Nak. Nanti videonya boleh di skip dulu untuk mencatat ya, itu catatan penting sekali. Kemudian boleh lanjutkan yang isian bahasa Indonesia yang halaman 78 atas. Nomor 1, bagaimana agar telur burung dapat menetas? Induk burung mengerami telurnya supaya hangat, jadi supaya lekas menetas. Makanya kalau hewan-hewan yang bertelur itu sedang masa mengerami itu jangan diganggu. Kadang Budin pernah lihat tuh di Upin Ipin. Ketika ayamnya atau dalang sedang mengerami telurnya sama Upin Ipin itu diganggu, ya jelas dipatok. Nah, nggak boleh ya. Jadi biarkan induk ayam mengerami telurnya dengan tenang, begitu. Nomor 2, terangkan daur hidup kupu-kupu dengan jelas. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Daur hidup kupu, gitu. Jadi telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nomor 3, apa kegunaan ekor pada kucing? Menjaga keseimbangan. Jadi kalau tiba-tiba hewan yang punya ekornya hilang, itu dia tidak akan bisa berjalan seimbang loh Nak. Budin pernah lihat di film, nanti coba dicari ya di YouTube ya. Bukan YouTube-nya Bu Ninin sih, tapi ya cari aja Narnia, film Narnia. Insya Allah kalau nggak salah Narnia ketiga. Nah itu ekornya hewan apa ya waktu itu, tupai ya, kok tupai,
marmut kalau ndak salah nak. Nah ekornya tuh hilang karena kepotong pedang perang. Nah dia berjalannya sempoyongan. Kok marmut sih, tikus kalau nggak salah malahan. Nah itu ekornya terpotong, jadi dia berjalannya agak-agak bingung gitu. Nah itu akibatnya kalau hewan yang punya ekor, ekornya nggak ada. Jadi ekor itu berguna sekali untuk menjaga keseimbangan. Nomor 4, bagian tubuh manakah pada kucing yang digunakan untuk menyerang mangsa? Cakar. Nomor 5, jelaskan tahapan pertumbuhan katak. Telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, katak dewasa. Kemudian matematika halaman 78, nomor 1, 37 dikali 9 ya 333. Yang B. Nomor 2, hasil dari 10 kali 50. Nah Bun punya cara nih. 10 dikali 50 itu nolnya semua ada berapa? Ada 2 ya, nolnya 10 sama nolnya 50. Kita simpan dulu di belakang. Lalu ada 1 dengan 5. 1 kali 5, 5. Ditambah belakangnya dengan 2 nol tadi. Jadi 500. Berarti jawabannya B. Begitu caranya, kalau ada nolnya enak. Nomor 3, 185 dikali 4. Nah itu Bunin pakai cara yang tanpa menyimpan. 5 kali 4, 20. 8 kali 4, 32. Maju 1. 1 kali 4, 4 maju 2. Nah itu dijumlahkan 740 hasilnya. B. Nomor 4, Tante Tina membeli 6 keranjang sawo. Setiap keranjang berisi 30 buah sawo. Jumlah sawo seluruhnya adalah, nah sama ya, itu ada nolnya dan satu angka. Maksudnya 3-nya satu angka, 6-nya satu angka. 3 kali 6, 18. Kemudian tinggal ditambah 0 belakangnya 1, 180. Yang A. Nomor 5, dalam sebuah tempat parkir ada 112 mobil. Jumlah roda yang ada pada semua mobil tersebut adalah 112 dikali 4. 448. D jawabannya. Nah, itu itu roda mobilnya kan 4. Nah, jadi makanya dikalikan 4. Seperti itu ya. 448. Yang D. Kemudian ini semua caranya Bun Ninin minta anak-anak untuk menulis ya. Di samping soalnya ada tempat kosong biar digunakan untuk belajar. Kemudian lanjut nomor 1, sebuah perusahaan mempunyai 7 kantor cabang. Setiap kantor cabang ada 105 karyawan. Berapa jumlah karyawan di seluruh cabang? Nah itu udah ada caranya. Hasilnya 735. Jadi jumlah karyawan di seluruh cabang ada 735 karyawan. Wow, kaya sekali ya yang punya perusahaan ini. Nomor 2, Irfan membeli 6 pak permen karet. Setiap pak berisi 15 butir permen karet. Berapa butir permen karet yang dimiliki Irfan seluruhnya? 6 dikali 15. 6 dikali 15 hasilnya ada di situ 90. Nah, kemudian jadi permen karet yang dimiliki Irfan seluruhnya ada 90 butir. Nomor 3, berapa hasil perkalian dari 34 dikali 8? Sama dengan 272. Nggak ada jadi ya, karena bukan soal cerita. Nah, 4, pohon kelapa yang ditanam di kebun Pak Ageng memiliki 56 buah tiap pohonnya. Jika di kebun ada 7 pohon kelapa, berapa buah kelapa yang dihasilkan seluruh pohon? 56 dikali 7. Nah, karena angkanya besar, Bunin pakai cara yang tidak menyimpan. Wah, nah itu lurusnya kurang maju, maaf ya. Itu 2-nya itu lurus dengan titik, 4-nya lurus dengan 5, 3-nya ndak ada lurusnya. Nah itu ketika dijumlahkan 392.
Jadi, buah kelapa yang dihasilkan seluruh pohon ada 392 buah. Nomor 5, Andi memiliki 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 29 butir kelereng. Berapa banyak kelereng Andi seluruhnya? 29 dikali 8. Nah, seperti itu sebenarnya nak di nomor 4 ya. 9 kali 2, 72. 2 kali 8, 16. Maju 1. Ketika dijumlahkan 232. Jadi, banyak kelereng Andi seluruhnya ada 232 butir. Lanjut. PJOK. Gerakan lokomotor adalah nomor 1 ya. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya A. Perpindahan tempat. 2. Saat berlari, kaki melangkah lebih. Nah, itu tidak ada jawabannya sayang. Silakan ditulis di titik-titiknya. Jawabannya cepat. Berlari itu cepat. Bukan panjang, bukan pendek, bukan lambat, bukan jauh. Jadi tidak ada jawabannya ya. Nomor 3. Gerak lokomotor saat melangkahkan kaki cepat secara bergantian disebut berlari. Nomor 4, berikut termasuk gerak lokomotor kecuali, berarti yang non lokomotor bisa jadi ya. Yang C, berdiri. Karena berdiri saja tidak berpindah tempat. Nomor 5, saat melompat ke depan pada lompat katak, yang menjadi tumpuan adalah kedua tangan. Kemudian nomor 1, apa yang dimaksud gerak lokomotor? Gerak berpindah tempat. Nomor 2, sebutkan contoh gerak lokomotor. Ada 3 ya, lari, jalan, lompat. Diingat-ingat ini, keluar loh. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan garis finish? Garis akhir pada perlombaan. Nomor 4, apa saja yang termasuk keterampilan gerak dasar? Gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Manipulatif itu yang menggunakan alat. Kemudian nomor 5, apa yang dimaksud dengan lari? Gerak lokomotor melangkahkan kaki dengan cepat. Lanjut. Nomor 1, seni menghias sesuatu sehingga kelihatan indah dan menarik disebut gambar A. Dekoratif. 2, gambar dekoratif biasanya digunakan untuk hiasan ya, C, karena sangat indah dekoratif itu. Nomor 3, keindahan gambar dekoratif tidak terletak pada komposisi, yang tidak ya, ruang, ada bentuk, ada garis, ada warna. Kemudian nomor 4, bahan yang tidak diperlukan untuk menggambar dekoratif adalah tidak pakai pahat ya. Karena dekoratif kan salah satu keindahannya tidak ada unsur ruang, jadi tidak perlu pahat. Kemudian nomor 5, nah coba lihat itu, ada gambar ragam hias. Nah, kira-kira itu bermotif apa? Mudah ya, itu motif burung. Burung adalah jenis hewan, berarti D jawabannya. Nomor 1, sebutkan bahan dan alat untuk membuat gambar dekoratif. Kertas gambar, pewarna, sama pensil. Nomor 2, sebutkan macam-macam motif hias. Motif hias hewan, tumbuhan, manusia, dan abstrak. Nomor 3, apa yang dimaksud gambar dekoratif? Gambar yang dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat indah dan menarik. Kemudian nomor 4, jelaskan letak keindahan gambar dekoratif. Terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Di buku kalian ada. Nomor 5, perpaduan apa saja yang membuat gambar dekoratif terlihat menarik? Perpaduan warna, garis, bentuk, dan motif. Nah, akhirnya ya, menulis maratonnya selesai. Nah, tugas hari ini, ayo beraktivitas LKS halaman 74 yang atas. Buka dulu. Sudah ketemu? Halaman 74 atas. Nah, yang paling atas itu ya, ada 3 soal memberi saran terhadap permasalahan. Nah,
Bu Ninin minta sekali, ini kamu benar-benar mengerjakan sendiri ya. Tidak perlu orang tua yang memberi saran. Bu Ninin pengen tahu sarannya kamu ya. Anak-anak Bu Ninin kan hebat semua, jadi bisa memberi saran semua ya. Oke, kalau sudah nanti minta tolong fotokan, kirim ke WA Bu Ninin seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Selamat belajar untuk PH besok ya. Bu Ninin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.